proses yang berikutnya adalah kita muzakarah. Muzakarah di mana target kita dibungkus dengan kain kafan dan kita bawa menuju ke liang lahat. Nah sekarang di belakang kita sudah mulai ada persiapan. Sama-sama aja kita masuk aja. Yuk kita lihat. Yuk. Gimana, udah siap? Siap. Siap ya. Kalau gitu boleh dimajukan kerandanya. Kendaraan terakhir kita, setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan kematian dan kendaraannya adalah keranda atau korbannya. Maka Mas Angga perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini jadi ibrah pelajaran buat kita semua. Iya, buat Mas Angga. Banyak istighfar ya kayak. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ampun ya Allah. Seluruh badan Angga bergetar. Ampun ya Allah, ampun. Ketika tubuhnya berada di dalam keranda, ketakutan semakin menjadi. Ketika mendengarkan alunan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ketika alunan itu terdengar oleh Angga, terlihat raut wajah penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat Angga. Mas Angga, coba tolong baca ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus baca. Angga Gustaf Pratama bin Barnas, lahir 22 Oktober 91. Wafat. Mulut Angga terkunci saat membacakan kata wafat. Belum siap buat mati. Bapak. Kalau belum siap buat mati, harusnya mempersiapkan bekal buat kematian. Banyak mengerjakan amal soleh, bertobat dari kesalahan dan dosa. Berhenti dari mengerjakan kemaksiatan. Banyak orang yang takut dengan azab kubur, takut dengan siksa neraka, tapi mereka tidak mau berhenti daripada melakukan kemaksiatan dan dosa. Sekarang Mas Angga berada di metode terakhir kita dari rumah hijrah, yaitu mengingat kematian. Jadi Mas Angga akan kita masukkan ke liang kubur dan kita memantau reaksi Mas Angga dari monitor. Mudah-mudahan tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi Mas Angga. Banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuannya tidak lain dan bukan, yaitu mengingatkan kita kepada kematian. Tempat tinggal kita terakhir. Karena Rasulullah bersabda, al-qabru manzilun min manazil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama yang kita akan tinggali sebelum kita melanjutkan menuju kepada alam barzakh dan lainnya. Anak istri saya, Pak. Semua yang Mas Angga lakuin, mohon ampunnya sama Allah. Berbanyak istighfar nanti di dalam kubur. Mudah-mudahan nanti Mas Angga bisa berubah menjadi lebih baik. Amin ya Allah, amin. Dan kini saatnya Angga dimasukkan ke dalam liang kubur untuk mengingat kematian. Semoga proses muzakarah ini bisa membuat Angga berubah. Mas Angga, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau disampaikan. Saya sayang sama anak istri. Ya. Saya berdosa sama mereka ya. Mas Angga, sekarang Mas Angga buka mata Mas Angga. Lihat, coba dibuka matanya. Lihat yang ada di atas Mas Angga. Pak, anak kita mana, Pak? Anak kita mana, Pak? Mas Angga,
Ada yang mau disampaikan sama istri Mas Angga? Jangan tinggalin aku. Maaf sama kalian. Aku janji gak bakal kayak dulu lagi. Gue tobat, Ma. Oke Mas Angga, sekarang waktunya kita mau tutup yang lahatnya. Kita akan memantau Mas Angga, walaupun tidak dalam jarak dekat. Tapi kita minta sama Mas Angga, apabila ada terjadi hal-hal yang aneh yang tidak diinginkan, Mas Angga teriak aja. Insya Allah nanti kita akan segera datang ke sini. Ya Mas Angga. Mbak, ada yang mau disampaikan sama Mas Angga sekarang? Kamu benar-benar mau taubat? Iya, Ma. Kamu janji akan meninggalkan dunia kita? Aku janji, Ma. Aku janji sayang sama kamu, sama anak. Aku mau kehilangan kamu berdua. Teman-teman santri boleh mohon izin minta tolong ditutup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampun, ya Allah, ampun. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ada suaranya lagi, dia diam. Ustaz. Hah? Dia diam nggak ngomong apa-apa Ustaz? Hah? Dia sadar nggak nih Ustaz? Suami saya kenapa? Hah? Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Fadli, Ustadz Ahmad kan dikejutkan dengan reaksi Angga dan langsung menuju kuburan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.